Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sobat anak novel, jumpa lagi dengan di novel Sang Pewaris Konsorsium. Sebelum lanjut, seperti biasa mohon dukungannya. Subscribe, like, komen dan share videonya. Oke, mari kita tonton. Bab 66. 2 hari kemudian berjalan seperti biasanya bagi Dava. Dia menghadiri kuliah seperti biasa, berlatih bela diri dan meluangkan waktu untuk bersantai. Sekarang karena sebagian besar pekerjaannya telah dilimpahkan kepada Erin, dia memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, situasi yang dialami oleh Helen sedikit rumit. Walaupun dia masih terkejut mengenai ciuman dari Helen, tidak ada yang bisa dia lakukan karena Helen membuatnya terikat. Dia telah pergi ke rumah sakit hari ini karena teman sekamarnya sudah dibolehkan untuk pulang. Dia sendiri mengantar temannya ke asramanya dengan harapan akan memancingnya keluar, tapi hasilnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Sejak Helen menciumnya di malam ketika dia menyelamatkannya, Helen menghindarinya seperti sebuah wabah. Dia mencoba meneleponnya beberapa kali untuk memberitahunya mengenai kabar temannya di rumah sakit, tapi dia menolak untuk mengangkat satupun teleponnya. Dia hanya menerima laporan dari Erin bahwa dia secara berkala mengunjungi rumah sakit ketika teman sekamarnya dirawat di sana. Frustrasi karena sikapnya, dia tidak memiliki pilihan lain selain mengantar temannya ke asrama mereka. Dia mengira bahwa setidaknya dia akan menyambut temannya karena dia peduli padanya. Namun, walaupun sudah menunggu selama 10 menit, Helen tetap tidak mau keluar. Tidak memiliki pilihan lain. Dia akhirnya melaju pergi dari asrama putri. Kalau dia menolak untuk menemuinya, biarkan saja. Helen menyaksikan Dava beranjak pergi dari asrama dengan frustrasi. Dia sendiri kebingungan kenapa dia tiba-tiba mencium Dava malam itu. Dari yang bisa dia lihat, Dava berada jauh di atas levelnya. Dia sangat kaya raya, tinggi, dan tampan. Sementara dia miskin dan mengenaskan. Karena itu, dia tidak percaya bahwa seseorang seperti Dava akan tertarik padanya secara romantis. Karena itu dia menolak untuk mengangkat teleponnya atau berbicara dengannya. Namun, Helen sudah salah mengira sejak awal. Karena Dava tidak meneleponnya atau datang ke sini untuk membicarakan ciuman itu. Sebaliknya, dia hanya ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja. Tidak semua orang bisa pulih setelah apa yang Lintang lakukan padanya dan temannya. Dia ingin memastikan bahwa kejadian naas itu tidak memengaruhinya. Sayangnya, karena dia menolak untuk berbicara dengan Dava, dia salah paham akan niatannya. Setelah kunjungannya ke asrama Helen, sisa hari itu berjalan seperti biasanya bagi Dava. Ketika kelas-kelasnya berakhir, dia memutuskan untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca ulang catatannya dan belajar. Ujian semesternya sudah dekat. Dan walaupun dia tidak lagi membutuhkan beasiswa untuk melanjutkan studinya di universitas, tidak ada salahnya jika dia mempertahankan statusnya sebagai mahasiswa terbaik di universitas. Karena itu, Dava menenggelamkan dirinya ke catatan dan modulnya. Karena dia sangat berkonsentrasi untuk belajar, waktu berjalan dengan cepat, dan ketika dia menengadahkan kepalanya dari buku-bukunya, dia mendapati bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dia bergegas untuk mengemas buku-bukunya. Perpustakaan itu tutup pukul 9.30 malam setiap harinya yang berarti dia hanya memiliki sisa waktu 30 menit untuk pergi dari sana. Kalau tidak dia akan dikunci di dalam perpustakaan. Dia yakin itu tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Tidak lama, dia selesai mengemas buku-bukunya dan bergegas turun ke bawah. Ketika dia sudah di luar perpustakaan, waktu sudah menunjukkan pukul 9.20 malam. Alasan dia membutuhkan waktu 20 menit adalah karena dia harus mengembalikan buku-buku yang bukan miliknya ke lemari buku tempat mereka terletak pada awalnya. Kalau tidak dia akan dihukum oleh pustakawan kalau dia mengetahuinya. Lega karena dia berhasil keluar tepat waktu. Dia berjalan dengan santai ke tempat mobilnya terparkir. Namun, ketika dia sedang berjalan, firasat buruk menyelimuti dirinya. Dia berhenti berjalan dan membalikkan badannya dengan tiba-tiba, tapi tidak melihat apa-apa kecuali kegelapan. Seluruh area itu gelap karena malam itu bukan malam purnama.
Dava merasa bahwa dia sedang diikuti, tapi dia tidak bisa menemukan siapa-siapa. Namun, insting Dava mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang mengekorinya. Dia tiba-tiba terdiam ketika dia tiba ke mobilnya. Dia lalu membalikkan badan dan berteriak ke kegelapan. "Aku tahu kamu ada di sana. Keluarlah." Satu-satunya respons yang dia dapatkan hanyalah keheningan yang menyeramkan. Dia baru saja hendak berteriak lagi ketika sebuah suara serak bergema di kegelapan. "Kamu sangat waspada untuk ukuran orang yang belum terbangun. Itu lumayan menarik." Bulu kuduk Dava langsung bergidik ketika dia mendengar suara yang serak itu. Ada sesuatu dari suaranya yang sangat membuatnya tidak nyaman. Dava tidak ingin mengakuinya. Tapi di saat itu, dia sangat ketakutan. "Siapa kamu? Keluarlah!" teriak Dava dengan lantang, mencoba mengusir rasa takutnya. Namun, suaranya yang gemetar tidak bisa menutupi hal itu. "Kamu ketakutan. Itu normal," kata suara itu lagi, dan kali ini Dava bisa mendengar suaranya tepat di samping telinganya. "Keluarlah!" Berhenti menjadi pengecut dan bersembunyi di kegelapan, teriak Dava. Suara itu tertawa, tapi tawanya membuat Dava bergidik ngeri. Setelah beberapa saat, suara itu menjawab, "Jika itu yang kamu inginkan." Setelah itu, sebuah sosok muncul dari kegelapan. Dia terlihat kabur dan diselimuti kegelapan malam. Dava bisa merasakan jantungnya berdegup kencang melihat orang itu, tapi dia memaksakan dirinya untuk tetap tenang. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Dava. Sekarang, semua instingnya berteriak padanya untuk menjauh dari sosok itu. "Kamu tidak perlu mengetahui siapa aku. Lalu, yang kuinginkan darimu," kata pria itu dengan pelan dengan suaranya yang serak. Jantung Dava berdegup 2 kali lipat lebih kencang ketika pria itu tiba-tiba menatapnya. "Sederhana saja, aku menginginkan nyawamu." Bab 67. Jantung Dava berdegup makin kencang ketika dia mendengar pernyataan pria itu. Pada saat itu, dia tahu bahwa pria itu hanya memiliki niat jahat terhadapnya. Dia menginginkan nyawanya. Itu membuat Dava dilema. Dari aura yang dipancarkannya, Dava tahu bahwa dia bukan tandingannya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya bingung. "Kenapa kamu ingin membunuhku?" tanya Dava. Dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun sampai seseorang akan ingin merebut nyawanya dan muncul di hadapannya tiba-tiba. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya sejak dia menjadi kaya. Jadi dia benar-benar kebingungan karena kemunculan pria itu. "Bukan kenapa, aku hanya mendapatkan pekerjaan untuk membunuhmu." "Sesederhana itu," jawab pria itu. "Siapa yang mengirimmu?" tanya Dava lagi. Dia sangat penasaran mengenai hal itu. "Aku tidak bisa menjawab itu karena itu akan melanggar peraturanku untuk tidak membocorkan siapa yang mempekerjakanku," ujar pria itu. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula, kamu tidak akan pergi dari sini hidup-hidup." Ketika pria itu selesai mengucapkan pernyataan itu, dia melancarkan serangan pada Dava. Satu-satunya yang Dava lihat adalah sebuah kilatan sebelum sebuah pukulan yang keras mendarat padanya. Ketika pukulan itu mendarat padanya, Dava benar-benar memikirkan kemungkinan dia pergi dari sana hidup-hidup. Pukulan itu bukanlah pukulan biasa. Dia sudah pernah berkelahi beberapa kali dan pernah menerima beberapa pukulan pula. Namun, pukulan yang pernah dia terima tidak ada yang bisa bersanding dengan pukulan orang itu. Kekuatan pukulannya membuatnya terkapar dan dia berguling di tanah selama beberapa detik. Dia baru berhenti setelah menabrak tiang besi. Dava melihat bintang-bintang saat dia terbaring di tanah. Satu pukulan itu saja sudah membuatnya terkapar dan dia yakin 1 atau 2 tulangnya sudah patah. Dava mencoba berdiri, tapi badannya tidak mau bekerja sama. Dia terus berlatih bela diri sejak dia mengetahui bahwa dia menjadi kaya raya dan cukup lihai dalam tinju tendang. Tubuhnya yang kuat dan kakinya yang kokoh sudah banyak membantunya ketika dia mulai berlatih bela diri. Dia telah berlatih setiap hari selama 1 bulan belakangan dan telah membuat banyak perkembangan sampai dia merasa bahwa dia tidak akan kalah melawan siapapun jika dia terlibat sebuah perkelahian. Tapi tampaknya semua itu sia-sia karena dia tidak bisa melakukan gerakan apapun untuk melawan pembunuh bayaran itu. Dia memaksakan dirinya untuk bangkit dari tanah yang menyebabkannya merobek salah satu ototnya. Rasa sakit itu hampir tidak tertahankan, tapi dia menggertakkan giginya.
Tidak peduli seberapa situasi itu terlihat tidak ada harapan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya dihajar habis-habisan tanpa melawan sedikit pun. Kedua orang itu kembali bertukar pukulan, tapi hasilnya tetap tidak berubah. Dava dipukul secara menyedihkan oleh si pembunuh bayaran itu. Orang itu tidak memberikan kesempatan baginya sedikit pun untuk membalasnya. Pukulannya kasar, menyakitkan, dan tiada ampun. Tentu saja, pertarungan di antara kedua orang itu menyebabkan banyak suara gaduh, terutama ketika Dava sesekali berteriak kesakitan. Ketika 5 menit telah berlalu, Dava sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Tangan dan kakinya bengkok ke arah yang berlawanan dan dadanya remuk. Tulang rusuknya patah dan ada banyak lebam menjijikkan di kulitnya. Ada kubangan darah di tanah tempat Dava terkapar, membuat pemandangan yang mengerikan. Pria itu menghampiri Dava yang terbaring di tanah, meringis kesakitan. Dia menatapnya selama beberapa saat sebelum menghela nafas. Majikanku menyuruhku untuk membuatmu sangat menderita sebelum aku membunuhmu. Tapi melihatmu melawan dengan sekuat tenaga, kamu membuatku tersentuh. Karena itu, aku memutuskan untuk mengakhiri penderitaanmu, kata pria itu. Dava menatap pembunuh bayaran itu dengan mata yang berapi-api. Sekarang karena pembunuh bayaran itu sudah cukup dekat dengannya, dia bisa melihat ciri-ciri fisiknya dengan baik. Dia memiliki kulit yang pucat, sangat pucat sampai hampir berwarna putih. Ada juga beberapa tato di kulitnya, dengan tato yang paling mencolok bergambar segitiga di tangan kanannya. Selain itu, pria itu memiliki luka yang panjang dan menjijikkan di pipi kanannya. Dava mencamkan gambar tato itu di benaknya. Pembunuh bayaran itu berbicara seolah dia sedang membantunya dengan membunuhnya lebih cepat, tapi pada akhirnya itu adalah tindakan yang hipokrit. Pembunuh bayaran itu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya padanya. Ketika dia hendak menarik pelatuknya, lampu senter bersinar di daerah itu. Inilah sumber suara kegaduhan itu. Kamu benar. Ketika pembunuh bayaran itu mendengar suara mereka, dia tahu bahwa suara dari pertarungan mereka menarik perhatian penjaga keamanan. Buru-buru, dia memasang peredam suara ke pistolnya dan menembak Dava. Dava berteriak kesakitan ketika peluru itu menusuk kulitnya. Pembunuh bayaran itu mengerutkan dahinya dan ingin menembaknya lagi. Tapi teriakan Dava sudah menarik perhatian dari para penjaga keamanan itu. Suaranya dari arah sana. Ayo ke sana, cepat, teriak salah satu dari para penjaga keamanan itu. Pembunuh bayaran itu menimbang-nimbang selama beberapa saat apakah dia harus menembaknya dan mengakhiri hidupnya. Tapi ketika dia melihat kondisi Dava yang sudah sangat menyedihkan, dia membatalkan niatnya. Dengan luka-lukanya itu, bahkan rumah sakit terbaik pun tidak akan bisa menyembuhkannya. Dia cepat atau lambat pasti akan tetap mati. Berpikir begitu, pembunuh bayaran itu kembali membaur ke kegelapan ketika para penjaga keamanan itu muncul di TKP. Kedua orang itu menyadari ada sesuatu yang tidak biasa, tapi pikiran mereka langsung teralihkan oleh kondisi Dava yang mengerikan. Astaga, apa yang terjadi di sini? Teriak salah satu dari orang itu. Pemandangan itu sangat mengerikan. Mereka tidak menyangka suara yang dari tadi mereka dengar akan menyebabkan pemandangan semengerikan itu. Masih tertegun melihat pemandangan di hadapan mereka, Dava mengerang dengan keras, menyadarkan mereka kembali dari lamunannya. Cepatlah, dia masih hidup, panggil bantuan segera. Salah satu dari penjaga keamanan itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon bantuan dengan cepat, sementara yang lainnya bergegas menghampiri Dava yang terkapar di kubangan darahnya. Dia merobek kain putih dan menggunakannya untuk membantu pendarahan di luka Dava berhenti ketika Dava tiba-tiba mencengkeram baju penjaga keamanan itu. Panggil, Erin, sekarang. Gumam Dava dengan seluruh tenaganya yang tersisa sebelum seluruh pandangannya berubah menjadi hitam. Bab 68. Rumah Besar Halim. Jauhar Halim. Kakek Dava dan mantan kepala konsorsium Halim sedang membaca-baca beberapa dokumen di ruang kerjanya. Dokumen itu berisikan laporan mengenai kinerja Dava sebagai kepala konsorsium Halim yang baru. Sejak dia menyerahkan kepemimpinan konsorsium Halim kepada Dava, hidupnya cukup membosankan. Selain laporan sesekali mengenai kondisi perusahaan-perusahaannya, dia benar-benar memisahkan dirinya dari urusan perusahaan. Dia tidak akan terus meminta laporan mengenai kondisi perusahaan-perusahaannya,
Tapi dia perlu mengetahuinya karena Dava masih seorang mahasiswa dan masih baru dalam dunia bisnis. Karena itu, dia merasa lega ketika dia membaca laporannya dan melihat bahwa Dava melakukan tugasnya dengan baik. Malah, ada peningkatan pada saham perusahaannya. Jauhar menghela nafas. Dia memang lega. Itu menunjukkan bahwa cucunya sama cerdasnya seperti anggota keluarga Halim lainnya dalam urusan bisnis. Dia menghela nafas lagi. Dia sekarang sudah mulai menua karena dia sekarang berumur 72 tahun. Dia sudah tidak lagi memiliki tenaga untuk mengatur konsorsium sebesar konsorsium Halim. Dia selalu khawatir mengenai siapa yang akan mewariskan perusahaan itu yang membuatnya tidak bisa tidur. Karena itu, kegembiraannya bisa terbayangkan ketika dia akhirnya menemukan Dava. Dia lebih lega lagi karena Dava mengurus semuanya dengan sempurna. Dari apa yang dia baca di laporan, dia sudah tidak perlu merasa khawatir lagi. Dia masih larut dalam pikirannya ketika pintu ke ruang kerjanya tiba-tiba terbuka. Dia tersentak dari lamunannya dan baru akan memarahi siapapun yang memasuki ruangannya dengan tidak sopan. Tapi ketika dia melihat wajah Bram yang sangat panik, dia tidak jadi melakukannya. "Tuan Halim, ada sebuah masalah," seru Bram dengan suara yang sama paniknya. Jauhar mengerutkan dahinya mendengar perkataan Bram. Sejak Bram mulai bekerja dengannya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melihatnya sepanik itu. Bahkan ketika dia kehilangan anaknya dan menantunya di kecelakaan mobil, Bram masih jauh lebih tenang dibandingkan saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi sampai dia sepanik itu? Ada masalah apa? Bram, tenanglah, jawab Jauhar dengan tenang. Ini mengenai Tuan Muda Halim. Dia sedang dalam bahaya, jawab Bram dengan tergesa-gesa. Raut wajah Jauhar langsung berubah seketika mendengar perkataan Bram. Cucunya sedang dalam bahaya. Bawa aku ke dia sekarang juga. Perintah Jauhar segera. Bangkit dari kursinya dan bergegas ke pintu. Sikap dan langkahnya sudah tidak tenang lagi. Tentu, Tuan Halim, jawab Bram. Bersama-sama, kedua orang itu bergegas berjalan keluar rumah besar itu. Di sana, 3 mobil Rolls-Royce perak edisi terbatas terparkir dengan rapi, dengan beberapa pengawal yang berjaga di dekat mobil-mobil itu. Bram dan Jauhar memasuki Rolls-Royce yang berada di tengah dan pengawal mereka menutup pintunya sebelum menduduki kursi pengemudi dan melaju pergi, meninggalkan rumah besar itu. Ketika mobil itu melewati pagar masuk, James menoleh pada Bram dan bertanya dengan nada khawatir. "Apa yang sebenarnya terjadi pada cucuku? Bahaya apa yang terjadi padanya? Saya mendapatkan telepon dari asisten pribadinya 1 jam yang lalu. Dia berkata bahwa Dava telah diserang oleh orang yang tidak diketahui dan sedang dalam kondisi yang kritis. Dia terluka parah dan dalam kondisi yang mengkhawatirkan ketika dia ditemukan oleh para penjaga keamanan. Dia langsung dibawa ke rumah sakit, tapi lukanya terlalu parah dan mereka tidak yakin dia bisa hidup selama berapa lama lagi." Jelas Bram mengenai situasinya sekaligus. Dia sedang di kota lain untuk melaksanakan tugas pribadinya ketika dia menerima telepon dari Erin. Karena kota tersebut cukup jauh dari rumah besar Halim, dia harus pergi ke sana menggunakan helikopter. Ketika dia tiba, sudah 1 jam berlalu. Jauhar makin memucat mendengar penjelasan dari Bram. Cucunya diserang dan sekarang kondisinya kritis. Situasinya lebih membahayakan dari yang dia kira. "Bawa kami ke rumah sakit secepat mungkin," seru Jauhar, berteriak pada sopir untuk menaikkan kecepatannya. "Baik, Tuan," jawab sopir itu sebelum menginjak pedal gas, menambah kecepatan laju mereka. Rolls-Royce itu melaju secepat mungkin dia bisa melaju. Di perjalanan, Jauhar terus bergerak-gerak di tempat duduknya. Dia benar-benar mengkhawatirkan kondisi cucunya. Baru beberapa bulan sejak dia akhirnya menemukannya. Tapi tragedi tersebut malah terjadi. Dia menggeleng untuk menepis pikiran itu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Dava mati. Bagaimanapun caranya, dia harus tetap hidup. Bagaimana dengan orang yang menyerangnya? Apakah kamu sudah menemukan informasi mengenainya? Tanya Jauhar. Ada kilatan cahaya yang berbahaya di matanya. Seseorang berani menyentuh anggota keluarga Halim. Dan bukan hanya anggota biasa, tapi kepala konsorsium Halim itu sendiri. Dia tidak bisa membiarkan hal itu begitu saja, terutama ketika korbannya adalah cucunya. "Aku sudah menyuruh bawahan kita untuk menyelidikinya, Tuan Halim,"
jawab Bram. Dia terlalu terkejut bahwa ada seseorang yang berani melukai anggota keluarga Halim. Bagus, percepat penyelidikannya. Aku jarang bertindak apa-apa akhir-akhir ini, jadi beberapa orang sepertinya mengira bahwa kita sekarang mudah ditangani, kata Jauhar. Bram baru hendak menjawab ketika mobil itu akhirnya berhenti. Pada saat itu, suara sopir menggema di dalam mobil. Kita sudah tiba di rumah sakitnya, Tuan Halim. Para pengawal pun turun dari dua Rolls-Royce lainnya dan bergegas ke Rolls-Royce Jauhar. Mereka berbaris menjadi dua barisan. Perhatian orang-orang di rumah sakit. Mereka kemudian membuka pintu Rolls-Royce itu. Lalu Jauhar dan Bram turun dari sana. Para pengamat mulai bergosip melihat pemandangan itu. Siapa orang-orang itu? Tanya seorang pengamat. Entahlah. Tapi mereka pasti orang-orang penting. Mobil-mobil itu adalah Rolls-Royce edisi terbatas dan hanya ada 5 di pasar. Mereka pasti luar biasa kaya sampai bisa membeli 3 mobil itu. Bahkan sampai mengkustomisasinya. Jawab pengamat lainnya. James dan Bram yang sudah terbiasa dengan semua perhatian itu bergegas memasuki rumah sakit. Mereka langsung berjalan menuju ruangan Naratama tempat Dava dirawat. Ketika mereka tiba di pintu masuk ruangan itu, seorang wanita menghampiri mereka. Halo, Tuan Halim, senang bertemu dengan Anda, kata Erin dengan sopan. Jauhar mengamati wanita itu. Dia tahu bahwa wanita itu adalah Erin Mahendra, asisten pribadi Dava. Rambutnya diikat kuda dan matanya memiliki lingkaran hitam. Itu menunjukkan bahwa dia tidak tidur sama sekali malam itu dan dalam tekanan yang luar biasa. Jauhar mengangguk sebagai isyarat sapaan dan baru hendak angkat berbicara ketika seorang pria parubaya yang mengenakan seragam dokter keluar dari ruang Naratama tempat Dava dirawat. Tuan Halim, untunglah Anda sudah tiba di sini, sapa dokter itu. Dia sudah membaca informasi pasiennya dan mengetahui bahwa pria tua itu adalah satu-satunya wali dan kakek dari pasien itu. Saya yakin Anda pasti mengkhawatirkan cucu Anda. Jadi silakan masuklah, kata dokter itu. Sikap Jauhar sudah menjawab untuknya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk melewatkan basa-basi lebih lanjut dan langsung ke pokok permasalahan. Bab 69. Raut wajah Jauhar, Bram, dan Erin terlihat terkejut ketika mereka memasuki ruangan itu dan melihat Dava yang terbaring di ranjang rumah sakit. Jauhar terutama terlihat paling terkejut di antara mereka bertiga. Seberapa parah lukanya? Tanya Jauhar dengan tenggorokan yang tercekat. Dokter itu menatapnya dan menghela nafas sebelum menjawab dengan sikap yang profesional. Tulang rusuknya patah. Tangan kanan dan kirinya patah. Kaki kirinya lumpuh sementara setelah ditembak dengan peluru beracun dan terancam akan lumpuh secara permanen. Dan pergelangan kaki kanannya juga patah. Jauhar menatap matanya beberapa saat setelah mendengar jawaban dokter. Setelah hening selama 1 menit, dia bertanya pada dokter. Seberapa besar kemungkinan dia selamat dari cobaan ini? 10%. Jawab dokter itu. Jauhar menutup matanya lagi. Itu lebih buruk dari yang dia kira. Kemungkinan sebesar 10% berarti dia hanya memiliki 1/10 kemungkinan untuk selamat. Tempat itu hening selama beberapa saat lagi karena Jauhar hanya memandang Dava yang terbaring di ranjang. Dia terlihat seperti sedang berpikir keras. Setelah menimbang-nimbang selama lebih dari 5 menit, dia menghembuskan nafas. Sepertinya aku tidak memiliki pilihan lain, gumam Jauhar sebelum menoleh pada Bram. Pindahkan dia ke rumah besar Halim sekarang juga. Perintah Jauhar lalu berbalik untuk menghadap dokter itu lagi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan pergi sekarang, kata Jauhar sebelum meninggalkan ruangan itu. Bram langsung melakukan tugasnya. Erin menawarkan bantuan untuk memindahkannya, tapi Bram menolaknya. Walaupun dia terkejut oleh keputusan Jauhar yang tiba-tiba, dia tidak memiliki pilihan lain selain menurutinya. Tidak lama, sebuah mobil ambulans mewah telah disiapkan. Kemudian Dava dimasukkan ke dalam sana. Karena semua hal sudah pada tempatnya, ketiga Rolls-Royce mewah itu melaju pergi dari rumah sakit itu, diikuti oleh ambulans itu. Perjalanan menuju rumah besar Halim cepat dan tidak ada banyak hal yang terjadi. Setelah berkendara selama 1,5 jam, semua kendaraan itu tiba di rumah besar Halim. Dava dengan cepat didorong dengan tandu menuju kamar tempat dia tidur saat kunjungan terakhirnya di rumah besar Halim.
Semua orang kebingungan dan penasaran kenapa Jauhar tiba-tiba meminta untuk memindahkannya dari rumah sakit ke rumah besar karena sudah jelas tempat mana yang seharusnya lebih baik bagi Dava. Tapi Jauhar tidak menyebutkan alasannya kepada mereka. Mereka tidak mungkin beraninya melawan keputusan Jauhar. Setelah memastikan bahwa Dava sudah dipindahkan dengan baik, Jauhar kembali ke ruang kerjanya. Sebelum dia memasuki ruangannya, dia memperingati semua orang untuk tidak mengganggunya, tidak peduli apa yang terjadi. Di dalam ruang kerjanya, Jauhar menghampiri brankas pribadinya. Dia memasukkan kode sandi, sidik jari, dan memindai mata kanannya sebelum brankas tersebut terbuka. Biasanya, sebuah brankas seharusnya berisi entah dokumen yang sangat penting, uang dengan jumlah yang besar, atau perhiasan yang sangat berharga. Namun, isi brankas Jauhar tidak seperti itu. Alih-alih barang-barang yang disebutkan sebelumnya, satu-satunya isi brankas itu hanyalah satu tombol merah. Jauhar menekan tombol itu dan hal yang mengejutkan terjadi. Lantai di ruangan itu tiba-tiba membuka sebuah jalan, memperlihatkan sebuah tangga di dalam ruang kerjanya. Jauhar melangkah menuju tangga yang muncul itu dan menuruni anak tangganya. Dia telah membangun tangga itu dari jauh hari dan itu membawanya ke ruangan brankas tempatnya menyimpan hal-hal yang sangat penting. Jauhar berjalan selama lebih dari 5 menit setelah menuruni anak tangga sebelum tiba di depan pintu yang berlapis emas. Dia memasukkan kode sandi dan melalui beberapa rentetan verifikasi biometrik, jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Baru ketika dia menyelesaikan verifikasi terakhir, pintu itu akhirnya terbuka. Walaupun bagian dalam ruangan brankas itu dihias dengan mewah dan menyerukan kemegahan, satu-satunya yang ada di dalam ruangan itu hanyalah buku lama yang sudah usang dan sebuah botol yang berisi cairan jernih berwarna emas. Jauhar menghampiri kedua barang itu yang terletak di tengah-tengah ruangan dan meraih botol cairan emas itu. Dia menatap botol berisi cairan emas itu dengan tatapan yang rumit sebelum menghela nafas. Dia mulai berjalan ke arah pintu keluar, tapi menoleh kembali pada buku yang sudah usang itu. Setelah berdebat di dalam pikirannya sendiri, dia membawa buku itu juga dengannya dan keluar dari ruangan brankas itu. Ruangan itu adalah ruangan yang dia bangun untuk menjaga sesuatu yang teramat penting. Botol dengan cairan emas itu adalah ramuan yang sangat langka yang dimiliki oleh keluarga Halim. Pendiri keluarga Halim telah menyelamatkan beberapa sosok penting dahulu. Jadi sebagai imbalannya dia diberikan 12 botol berisi ramuan tersebut yang bisa menyembuhkan luka, penyakit, atau racun apapun tidak peduli seberapa berbahaya atau separah apa lukanya dan sebuah buku yang berisi langkah-langkah yang bisa diikuti untuk membangkitkan Qi. Selama bertahun-tahun, botol-botol ramuan itu hanya digunakan dalam situasi yang sudah tidak memiliki harapan lagi, seperti yang sedang dihadapi oleh Jauhar sekarang. Sehingga jumlahnya berkurang dari 12 menjadi 1. Ketika Jauhar melihat separah apa luka Dava, dia tidak memiliki pilihan lain selain memanfaatkan botol terakhir itu untuk menyembuhkannya. Dava merupakan kepala keluarga Halim dan cucunya, jadi dia makin yakin untuk menggunakan botol itu untuk menyelamatkannya. Setelah mengambil kedua barang itu dari ruang brankas, dia menaiki anak tangga dan berjalan kembali ke ruang kerjanya. Dia menghampiri brankas tadi dan menekan kembali tombol merah, mengembalikan ruang kerjanya menjadi seperti semula sebelum kembali ke ruangan tempat Dava berada. Matanya mengernyit khawatir ketika dia melihat betapa parah luka-luka yang dialami oleh Dava dan itu menyayat hatinya. Dia lalu menghampiri Dava yang terbaring dan membuka botol yang berisi cairan emas itu sebelum memaksakan isi botol itu memasuki tenggorokan Dava. Setelah mengosongkan isi botol itu, Jauhar meletakkan botol itu di meja samping ranjang dan menatap Dava dengan khawatir. Seperti yang Jauhar duga, hanya setelah 3 menit berlalu sejak dia meminum botol itu, rentetan keajaiban terjadi padanya. Bab 70. Luka-luka pada tubuh Dava mulai memulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia tidak ragu bahwa cairan emas itu akan menyembuhkan Dava sepenuhnya. Namun, walaupun dia mempercayai ramuan itu, dia tetap mengkhawatirkan cucunya. Proses penyembuhan itu berlangsung selama lebih dari 5 menit karena keparahan luka yang dialami oleh Dava. Dengan Jauhar yang terus memperhatikan Dava selama proses penyembuhan itu berlangsung. Selama proses pemulihan itu berlangsung, nanah hitam yang bau terus keluar dari kulit Dava.
Jauhar dengan cepat memanggil para pelayan. Nanah hitam itu bukanlah satu-satunya hal yang keluar dari tubuh Dava. Rambutnya juga rontok dan rambut yang baru terlihat tumbuh dari kepalanya yang botak. Dia terus bergerak-gerak di ranjangnya dan melihatnya sekilas pun sudah jelas bahwa dia sangat kesakitan. Para pelayan langsung melakukan tugasnya ketika mereka tiba. Mereka melepaskan bajunya dengan rapi dan menyeka nanah hitam dari kulitnya sebelum mengganti spraynya. Jauhar mengawasi kondisi cucunya dengan teliti. Dia baru bisa menghela nafas lega ketika kondisi Dava sudah stabil. Dia memperhatikan cucunya yang tertidur dengan lelap setelah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya dengan ramuan itu. Dia lalu tersenyum dengan lembut dan menyelimutinya supaya dia bisa tidur dengan lebih nyaman sebelum keluar dari kamarnya. Dava terbangun merasa segar dan bersemangat. Rasanya seolah tubuhnya dipenuhi oleh energi yang melimpah. Dia merasa bahwa rutinitas bela dirinya yang memerlukan 1 jam atau lebih untuk diselesaikan bisa selesai dalam waktu kurang dari setengah jam. Dava masih menikmati kekuatan baru yang dia rasakan di tubuhnya ketika dia mengingat suatu hal yang sangat penting. Hal terakhir yang dia ingat adalah bahwa dia diserang oleh pembunuh bayaran yang sangat kuat dan meminta tolong seseorang. Jika dia mengingatnya dengan benar, dia terluka parah karena pembunuh bayaran itu. Dia bahkan berpikir bahwa dia akan mati. Namun, bukan hanya dia sangat hidup, tapi dia juga dalam kondisi yang luar biasa baik. Semua luka-luka yang dia alami hilang seolah tubuhnya tidak pernah terluka sedikit pun. Dia melihat-lihat ke sekitar dan menyadari hal aneh lainnya. Walaupun ruangan itu terlihat sangat familiar, dia yakin 100% bahwa itu bukanlah kamarnya di apartemennya di Dragon Estate. 1. Butuh 1 menit baginya untuk mengingat bahwa ruangan ini adalah kamarnya di rumah besar kakeknya. Namun, dia masih tidak mengerti bagaimana dia bisa ada di sana. Dia bangkit dari ranjangnya sambil kebingungan dan berkeliling di sekitar ruangannya sambil berpikir. Namun, dia baru berjalan beberapa langkah sebelum berseru karena terkejut. Ketika dia berkeliling di kamarnya, dia melewati sebuah cermin yang didesain dengan mewah di ruangan itu. Bukan cerminnya yang membuatnya berseru terkejut, tapi sosok yang terpantul di cermin itu yang membuatnya terkesiap. Dava kesulitan mempercayai bahwa itu adalah pantulan dirinya sendiri di cermin. Sebelum dia diserang, dia sadar bahwa dia memang sangat tampan. Tapi sosok yang tercermin itu tidak ada bandingannya dengan dirinya yang sebelumnya. Malah, sosok itu membuat dirinya yang sebelumnya terlihat jelek. Perubahan yang pertama kali dia sadari adalah wajahnya. Walaupun wajah dia memang sangat menawan, wajahnya yang sekarang terlihat seperti versi terbaik dari wajahnya sebelumnya. Setiap kecacatan, termasuk kecacatan sekecil apapun di wajahnya, telah benar-benar menghilang. Dengan wajahnya yang sekarang, dia bisa membuat model wajah yang terpopuler berlari terbirit-birit. Perubahan yang terbesar bisa terlihat dari tubuhnya. Seperti wajahnya, tubuhnya sekarang adalah versi yang sempurna dari tubuhnya yang sebelumnya. Karena kerja kerasnya di masa lalu, dia memang sudah memiliki badan yang kekar, dengan otot-otot di tempat yang tepat, tapi tubuhnya sekarang jauh lebih menawan dibandingkan sebelumnya. Kulit, rambut, otot, dan tulangnya juga mengalami beberapa perubahan, membuat Dava sangat kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa penampilannya bisa berubah dengan begitu drastis. Dia masih memandang dirinya sendiri di cermin ketika pintu ruangannya terbuka dan seorang pelayan memasuki ruangannya. Pelayan itu sedang menyenandungkan sebuah lagu seraya memasuki ruangan itu. Tapi ketika dia melihat Dava, matanya membelalak terkejut. Dava baru saja terbangun setelah dirawat 5 menit yang lalu. Karena itu dia hanya sedang mengenakan celana hitam. Dengan begitu, tubuhnya ramping tapi berotot terekspos sepenuhnya kepada pelayan itu. Ketika pelayan itu melihat tubuh Dava dan dadanya yang kekar, pipinya menghangat karena dia merona dan wajahnya memerah. Dia telah membersihkan badannya sebelumnya, tapi karena situasinya yang sangat serius, dia tidak terlalu memperhatikan tubuhnya itu. Hal itu sangat berbeda sekarang. Dava menoleh pada pelayan itu dan menaikkan alisnya melihat sikapnya yang aneh. Pelayan itu menyadari tatapan Dava dan menyadarkan dirinya sendiri sebelum menyampaikan alasan kunjungannya. Tuan Muda Halim, maaf mengganggu. Saya dikirim kemari untuk membersihkan kamar ini karena itu adalah tugas saya. Saya tidak tahu bahwa Anda sudah bangun.
Jelas pelayan itu. Tidak apa-apa. Jawab Dava acuh tak acuh. Baik, Tuan Muda Halim. Jika Anda sudah selesai, Tuan Halim ingin berbicara dengan Anda di ruang kerjanya, kata pelayan itu seraya berdiri di pintu ruangan. Baiklah, aku akan ke sana dalam 5 menit. Jawab Dava sebelum pelayan itu meninggalkan ruangannya. Dava bergegas memakai pakaian yang layak sebelum keluar dari kamarnya dan melangkah ke ruang kerja kakeknya. Dia mengingat terakhir kali dia ke sana adalah ketika dia baru saja mengetahui identitasnya dan tiba di rumah besar Halim untuk pertama kalinya. Dia tiba di depan ruang kerjanya dan mengetuk 2 kali dan baru memasuki ruangan setelah mendapatkan izin dari kakeknya. Bagian dalam ruang kerja itu masih sama seperti yang dia ingat. Jauhar Halim, kakeknya, terduduk di balik meja mahoni besar. Di atas meja terdapat botol anggur dan 2 gelas. Ketika Dava memasuki ruangan itu, kakeknya menengadahkan kepalanya dari meja dan menatap cucunya dengan penuh cinta dari tatapannya. Bahkan setelah menyuapinya cairan emas itu, dia masih khawatir bahwa Dava tidak akan pulih. Baru setelah dia melihat Dava terbangun dan dalam kondisi yang baik, dia akhirnya bisa berhenti merasa khawatir. Kakek Dava menghabiskan botol anggur itu dan mengisi gelas-gelas di meja sebelum menyerahkan salah satunya kepada Dava. Dava terduduk di depan kakeknya dan baru menyesap anggur dari gelas di atas meja itu ketika kakeknya memecah keheningan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dava mengernyitkan alisnya. Tapi dia menjelaskan seluruh rincian penyerangan pembunuh bayaran itu padanya. Tidak menyisakan detail apapun. Jauhar mendengarkan penjelasan dari cucunya dengan perhatian penuh dan wajah yang datar. Tapi matanya membelalak terkejut ketika Dava menyebutkan bahwa pembunuh bayaran itu memiliki tato berbentuk segitiga di balik telapak tangannya. Apakah kamu yakin itulah yang kamu lihat? Tanya kakeknya dengan nada termenung. Iya, aku sangat yakin. Walaupun aku terluka parah, aku menangkap seluruh detailnya dengan baik, ujar Dava. Kakek Dava menyandarkan punggungnya pada kursinya dan terlihat tenggelam dalam pikirannya. Setelah hening selama 1 menit, Jauhar akhirnya angkat bicara. Sepertinya aku tahu siapa pelakunya. Gimana sobat anak novel? Seru ceritanya. Siapa ya kira-kira pelaku pemukulan pada Babang Dava? Untuk mengetahuinya tonton video berikutnya. Sampai jumpa.